Aksi tindakan kriminal bersenjata dan hingga propaganda para gerombolan pasukan separatis KKB di Papua memang sudah bukan lagi hal yang tabu terdengar di telinga kita. Apalagi para gerombolan separatis KKB Papua selalu merenggut nyawa korban di setiap aksi pemberontakannya. Misalkan saja, beberapa bulan yang lalu, pasukan pemberontak separatis KKB berhasil membuat rusuh di pos-pos kepolisian, membunuh warga asing pekerja PT Freeport. Bahkan tindakan separatis KKB ini sudah tidak bisa dianggap remeh, karena berani menembak mati para anggota TNI dan Polri di setiap medan pertempuran. Namun selain melakukan tindakan kriminal penembakan terhadap warga sipil dan anggota TNI Polri, KKB juga telah berhasil merampas sejumlah senjata dan amunisi TNI dan Polri sejak tahun lalu dan hingga pada bulan ini. Selain itu, kabar terbaru di bulan Mei ini dengan KKB Papua kembali mencuat ke publik. Menurut sumber informasi media terpercaya, baru-baru ini kelompok kriminal bersenjata KKB telah menyebarkan aksi propagandanya dan berhasil membawa kabur sejumlah senjata api milik kepolisian Papua. Adapun aksi propaganda KKB Papua tersebut adalah mengklaim telah melakukan penyerangan dan berhasil menduduki pos-pos keamanan milik TNI dan Polri di salah satu wilayah Papua. Tak hanya itu, KKB juga mengaku telah berhasil merampas sejumlah senjata di dalam aksi pemberontakannya itu. Selain itu, juru bicara Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Papua, yaitu Sebi Sambon, yang menyebarkan informasi tersebut. Menurut klaim anggota separatis tersebut, pihak TPNPB berhasil menduduki sebanyak 4 pos TNI dan Polri di Kabupaten Duga, Papua saat melakukan penyerangan bersama anggotanya di Papua. Dalam pernyataan itu, Sebi menyebut penyerangan yang dilakukan pihaknya itu dilakukan selama seminggu atau pada 18 sampai 25 Mei 2020 lalu. Selain itu, anggota separatis TPNPB ini menjelaskan jika pasukan TPNPB Papua telah berhasil menduduki pos darurat yang telah ditinggalkan TNI dan Polri, sejumlah titik atau wilayah tertentu, dan kemudian merampas perlengkapan militer yang tertinggal. Adapun sejumlah senjata milik TNI dan Polri yang telah berhasil dibawa kabur oleh pasukan separatis tersebut adalah 60 magasin peluru aktif dan amunisi sebanyak 1.800 butir, peluru rantai 3 unit, 16 peluru roket bazooka, dan 30 buah tas ransel. Selain itu, pasukan separatis KKB ini berhasil merampas 12 buah HP kamera, 15 buah rompi anti peluru, dan beberapa perlengkapan tempur lainnya. Namun aksi propaganda dan informasi yang disebarkan oleh anggota separatis KKB Papua ini telah ditanggapi langsung oleh Kabid Humas Polda Papua, yaitu Kombes Pol Ahmad Mustafa. Beliau mengklarifikasi bahwa kabar yang beredar di media sosial soal penyerangan dan berhasil menduduki 4 pos-pos milik TNI dan Polri, serta perampasan sejumlah senjata tersebut di Kabupaten Duga tidak benar, kata Kabid Humas Polda Papua saat dikonfirmasi pada 28 Mei 2020 kemarin. Selain itu, Kamal menuturkan jika informasi yang disampaikan oleh pihak TPNPB atau anggota separatis KKB Papua itu hanyalah upaya untuk melakukan propaganda. Menurut Kabid Humas Polda Papua, upaya propaganda dan menyebarkan informasi tidak benar itu dilakukan oleh anggota separatis KKB, yaitu pimpinan Egyanus Kogoya, dengan tujuan hanya untuk menimbulkan kepanikan warga di Papua, khususnya di Kabupaten Duga. Namun tidak bisa dipungkiri jika aksi propaganda oleh anggota separatis KKB ini tampaknya terlihat cukup berhasil. Sebab propaganda tersebut yang diduga menjadi memicu sejumlah insiden penyerangan kepada aparat keamanan akhir-akhir ini.
Salah satunya adalah penyerangan dan perampasan senjata api milik anggota Polri yang berada di pos polisi 99 Kampung Deo tadi, Polres Panai pada hari Jumat 15 Mei 2020 kemarin. Menurut beliau, kronologi terjadinya perampasan sejumlah senjata api milik kepolisian saat itu, tiba-tiba sejumlah orang tidak dikenal masuk ke pos Pol dan menganiaya Bribtu Christian yang sedang berada di dalam pos kepolisian Papua. Namun di dalam aksi separatis KKB tersebut, tidak hanya melakukan penganiayaan terhadap petugas kepolisian, para pelaku juga telah berhasil membawa kabur sebanyak 3 pucuk senjata api yang ada di pos Pol 99. Selain itu, Kabid Humas juga menjelaskan jika pasca melakukan penganiayaan terhadap aparat kepolisian hingga melukai, para pelaku langsung kabur dan membawa 3 pucuk senjata api milik pos Pol 99. Namun yang membuat tindakan para anggota separatis KKB tersebut terlihat semakin berbahaya dan menjadi ancaman bagi warga Papua dan selain warga Papua, yaitu penembakan yang dilakukan oleh para anggota KKB tersebut terhadap warga non-karyawan PT Freeport di Mile 61 area Freeport, Kabupaten Mimika pada hari Kamis 21 Mei kemarin. Selain itu, para anggota separatis KKB Papua juga melakukan penembakan terhadap 2 petugas medis yang menangani COVID-19 di distrik Wandai, sehingga di dalam insiden penembakan itu, seorang diantaranya tewas di tengah pemberontakan KKB tersebut. Sedangkan 1 tenaga medis lainnya selamat dan tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Nabire. Memang tidak bisa dipungkiri jika aksi beringas dari para anggota separatis TPNPB atau KKB Papua sangat berbahaya dan mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat Papua di setiap aksi beringasnya. Sebab tidak main-main akan menembak mati setiap orang yang dianggap sebagai musuh KKB atau TPNPB Papua. Selain itu, hal ini tentunya juga telah menjadi ancaman bagi kedaulatan NKRI, sebab TPNPB Papua atau anggota separatis KKB Papua tidak henti-hentinya melakukan pemberontakan dan selalu mendeklarasikan diri untuk merdeka dari Indonesia atau berdaulat sendiri layaknya Timur Leste. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti para pemberontak kelompok separatis KKB Papua yang mengancam kedaulatan Indonesia.